Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya atas nama Nur Alia dengan NIM R1C124047. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas geologi batuan karbonat, yaitu review jurnal penyusun batuan karbonat. Yang pertama yaitu latar belakang. Batuan karbonat merupakan batuan sedimen yang tersusun dominan oleh mineral karbonat, terutama kalsit CaCO3 dan dolomit CaMgCO3 2. Batuan ini umumnya terbentuk di lingkungan laut dangkal melalui proses biogenik maupun kimiawi. Pemahaman mengenai komponen penyusun batuan karbonat sangat penting karena berkaitan dengan karakteristik reservoir, lingkungan pengendapan, serta proses diagenesis. Komposisi utamanya terdiri dari kalsit CaCO3 dan dolomit CaMgCO3 2. Adapun komponen utama penyusun batuan karbonat yaitu komponen skeletal atau biogenik, komponen yang berasal dari sisa organisme laut, menjadi butiran utama dalam batuan karbonat, contohnya alga, moluska, dan koral. Yang kedua ada komponen non-skeletal, yaitu tidak berasal dari organisme tetapi dari proses kimia atau fisik, menunjukkan kondisi lingkungan berenergi tinggi, contohnya ooid, peloid, dan interklas. Yang ketiga itu matriks, atau mikrit. Lumpur batuan karbonat berukuran sangat halus dan mengisi ruang antar butiran. Mengikat komponen lain menunjukkan lingkungan energi rendah, contohnya mudstone dan wexstone. Yang terakhir adalah semen atau sparit, yaitu kristal kalsit yang berukuran lebih besar terbentuk setelah pengendapan atau diagenesis. Memiliki peran dalam menguatkan batuan dan mengurangi porositas. Selanjutnya ada mikrofasies, yaitu mikrofasies adalah ciri-ciri batuan karbonat yang diamati secara mikroskopis atau sayatan tipis, meliputi yang pertama komposisi butiran, yaitu skeletal dan non-skeletal, yaitu ada jenis matriks atau mikrit, ada semen atau sparit, dan tekstur batuan. Selanjutnya ada mikroskopis mikrofasies digunakan untuk mengetahui yang pertama ada lingkungan pengendapan, yang kedua energi lingkungan atau tinggi atau rendah, yang ketiga ada proses diagenesis. Selanjutnya ada klasifikasi mikrofasies Dunham 1962. Yang pertama ada mudstone yaitu didominasi oleh mikrit atau lumpur karbonat dan kandungan butirannya lebih kecil dari 10%. Yang kedua ada wexstone yaitu mengandung butiran dan mikrit. Butirannya masih mengapung dalam matriks. Yang ketiga ada pegstone yaitu butiran lebih dominan dibandingkan mikrit dan sudah saling bersentuhan. Yang terakhir ada yaitu grainstone yaitu hampir tidak ada mikrit dan didominasi butiran atau grain spotted. Diagenesis batuan karbonat. Diagenesis proses perubahan sedimen karbonat setelah pengendapan. Adapun proses utamanya yaitu pelarutan atau menambah pori, sementasi atau menutup pori, neomorfisme yaitu mikrit jadi sparit, dolomitisasi yaitu kalsit jadi dolomit, dan kompaksi pemadatan batuan. Kesimpulan, batuan karbonat tersusun oleh komponen tekstural yang saling berhubungan. Mineral utamanya adalah kalsit CaCO3 dan dolomit CaMgCO3 2. Sedangkan komponen penyusunnya meliputi skeletal, non-skeletal, mikrit, dan sparit. Keberagaman penyusun ini dipengaruhi oleh lingkungan pengendapan, energi rendah hingga tinggi, serta mengalami perubahan melalui proses diagenesis. Oleh karena itu, kombinasi komponen tersebut menentukan tekstur, struktur, serta kualitas batuan karbonat, termasuk porositas dan potensi sebagai reservoir sumber daya alam. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.